Ku rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir tenang di relung jiwaku. Di setiap langkah dan nafasku, kasih-Mu selalu menyertaiku. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan lembut bagai pelukan harapan. Kau genggam erat tanganku saat ku lemah, Kau tetap setia. Dalam sunyi dan air mata, Kau hadir beri penghiburan. Tak pernah Kau tinggalkan, aku percaya pada rencana-Mu. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, kasih-Mu tak terbatas, selamanya nyata di hidupku. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan lembut bagai pelukan harapan. Kau genggam erat tanganku saat ku lemah, Kau tetap setia. Derih di bari langit, lebih dalam dari lautan, kasih-Mu tak terbatas, selamanya nyata di hidupku. Sungguh tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Biar integritas. Dengan kenal Tuhan yang sebenarnya bukannya saya tidak tahu, tapi di dalam interaksi perlu ada satu komunikasi. Amin. Mari kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita bawa pikiran kita. Mari kita bawa hati kita. Mari kita bawa seluruh tubuh jiwa roh kita, bahwa kita akan tersungkur di hadapannya, tersungkur di hadiratnya. Karena Kau hadir dalam saat itu, curahkan kuasa hadirat-Mu. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku,
saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hari ini untuk kita bersungkur di hadapan Tuhan. Saya ingin suara saudara mendengarkan dengan sungguh-sungguh segenap hati, segenap jiwa memuji Tuhan. Jemaat Tuhan yang hidup, mana suara kamu pria? Amin. Yang kencang lagi, yes. Yes, Lord. Mari katakan sama-sama refnya sekali lagi. Mengiringmu seumur hidupku. Yesus, dengar suara. Biarlah suara yang ada di surga bersuka cita dengan Yesus. Amin. bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang luar biasa terjadi bagi kami. Kaum pria sebanten yang ada di Banten ini Tuhan, kami bersyukur bersama-sama merayakan Harnas, bahkan ada KKR Tuhan. Cara ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana
Tuhan sesuai dengan kehendak Amin. Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. bisa saudara balas dengan uang dan jabatan, yaitu hidup kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini berkata bahwa Tuhan kita baik. Yes, sama-sama. Yes. Amen. Masuk berbahagia bersyukur dengan penuh pujian. Masuk dari hadiratnya, jadi bersama agung namanya, berkira sangka pada. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga berwaslah hati dengan pujian satu hamba.
kita untuk mendengarkan firman Tuhan akan memberkati ujian saudara. Karena ketika ujian dinaikkan ke atas surgawi, maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya melalui firman kepada kita, sehingga kita akan menemukan tuntunan-tuntunan, petunjuk-petunjuk, jalan-jalan yang terbaik dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita persiapkan kita pujian bahwa sesungguhnya kasih setianya Dia akan ditunjukkan kepada saudara. Kemurahan yang akan diberikan kepada saudara dan saya. Haleluya. Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul bersama para pria integritas Banten ya Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan ketika kami memuji membesarkan nama Tuhan. Kami sungguh merasakan Tuhan memberkati kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan meneguhkan kami. Salam para pria integritas. Ada juga wanita terpuji ya beberapa. Ya, kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah untuk para wanita terpuji di belakang. Karena saya lihat beberapa ya wanita terpuji yang hadir di tempat ini, mereka mensupport ya pelayanan pria integritas pada saat ini. Puji Tuhan. Berikutnya berikan salam kiri kanan depan belakang. Gak usah jauh-jauh, kiri kanan depan belakang aja. Kasih tahu bahwa
saudara-saudara kita dalam orang-orang etnis. Terima kasih juga untuk dipuji para seorang dengan tim bersama dengan tim, ya, maksudnya dan tim, ya, dan juga terima kasih tentu saja kepada BPD Gesia Banten, Ketua Kopria Daerah Gesia Banten Bagus. Di handphone saya masih tulis sekretaris. Di handphone saya masih tulis sekretaris apa begitu. Jadi ternyata sekarang sudah menjadi ketua ketua DKPD dan pembina DKPD Pak Heri Litengka, ya, puji Tuhan, kawan baik, satu kampung, istri saya satu kampung dengan dia. Ada Pak Sukamto sama-sama alumni di Parakletos. Ada beberapa yang saya kenal, tentu saja Ketua Kopria Nasional kita, ya, Pak Kubus, seorang yang terus memberikan inspirasi kepada pria integritas se-Indonesia. Berikan tepuk tangan yang seorang pria, Pastor Yakobus Kurniawan, yang terus memotivasi para pria integritas untuk terus menjalankan fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Baik, pria integritas yang dikasih Tuhan, tema yang diberikan atau tema kita di sepanjang tahun ini terkait kalau kita merayakan Hari Nasional Kopria, itulah Boost Your Capacity, dan kemudian oleh Kopria di Banten ini memberikan subtemanya yaitu kapasitas kita diperbesar melalui tantangan. Nggak terlalu jelas, ya, ya gambarnya sih hanya satu doang itu, ya. Kapasitas kita diperbesar melalui tantangan. 2 Korintus 4 ayat 8-9 kita baca bersama-sama. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Sama-sama katakan amin, amin. Nah, pria integritas yang dikasih Tuhan, pernahkah kita memperhatikan bagaimana otot-otot di tubuh kita berkembang? Seorang atlet angkat besi tidak memulai dengan mengangkat beban 100 kg pada hari pertama. Ia memulai mengangkat beban yang ringan, kemudian secara bertahap menambah bobotnya. Yang menarik adalah, perhatikan ini, pria integritas yang dikasih Tuhan. Yang menarik adalah otot tidak bertumbuh saat kita dalam keadaan nyaman. Otot bertumbuh ketika mendapat tekanan dan tantangan yang tepat. Amin. Pria integritas yang dikasih Tuhan, prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan rohani kita. Tuhan tidak mengizinkan kita mengalami tantangan untuk menghancurkan kita. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan tidak mengizinkan kita mengalami tantangan untuk menghancurkan kita. Namun Tuhan memperbesar kapasitas rohani kita melalui tantangan kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Dan integritas yang dikasih Tuhan, tantangan kehidupan kita bisa melihatnya dari 2 sisi. Sebagai penghambat untuk kita terus bertumbuh, atau yang kedua, tantangan yang kita hadapi itu adalah sarana yang Tuhan izinkan untuk memperbesar kapasitas kita. Pilihan ada pada kita masing-masing. Kita akan lihat 3 prinsip penting. Korintus 4 ayat 8 dan 9. Pertama prinsip penting pertama iaitulah tantangan membentuk ketahanan mental dan rohani kita. Jadi yang pertama yang harus kita renungkan pada saat ini itulah bahwasanya tantangan membentuk ketahanan mental dan rohani. 2 Korintus 4 ayat 8 bagian A berkata begini. Dalam segala hal kami tertekan namun tidak terjepit. 1 Korintus 10 ayat 13. Percobaan-percobaan yang kamu alami adalah percobaan-percobaan biasa. Ya, kita bisa ganti dengan tantangan-tantangan yang kita alami adalah tantangan biasa. Sebab Allah setia dan Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh hasil yang sempurna, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, perhatikan baik dalam 1 Korintus 4 ayat 8a. Dalam segala hal kami tertekan
namun tidak terjepit. Tertekan dan terjepit. Tertekan dan terjepit. Nah, tertekan, kata tertekan di sini itu berarti ditekan dari segala sisi seperti buah anggur, ya. Ditekan dari segala sisi seperti buah anggur yang diperas. Nah, Rasul Paulus menggunakan kata ini untuk menggambarkan berbagai macam kesulitan yang dialaminya. Dengan kata lain, Paulus sedang menegaskan bahwa meski mengalami tekanan dari berbagai sisi, ia tidak pernah berada dalam kondisi yang tidak punya pengharapan. Jadi sekalipun Rasul Paulus ditekan seperti buah anggur yang sedang diperas, begitu, ya. Namun Rasul Paulus mengatakan bahwasanya dalam segala hal kami tertekan, namun tidak terjepit. Artinya sekalipun mereka ditekan seperti buah anggur yang sedang diperas, Rasul Paulus tidak kehilangan pengharapan dalam situasi yang sangat sulit tersebut. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Maka Yakobus 1 ayat 2-4 mengajarkan kita untuk menganggap pencobaan sebagai kebahagiaan. Bukan karena pencobaan itu sendiri menyenangkan, tetapi karena kita memahami bahwa setiap tekanan, setiap tantangan yang terukur, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu akan menghasilkan ketekunan dalam hidup kita. Pria integritas yang dikasih oleh Tuhan. Dengarkan lagi. Ketika menghadapi tekanan dalam pekerjaan, ketika menghadapi tekanan dalam hal keuangan, ketika menghadapi tekanan, tantangan kehidupan dalam kehidupan rumah tangga keluarga, ingatlah bahwa Tuhan sedang melatih ketahanan mental dan rohani kita. Daripada kita mengeluh, bersungut-sungut, atau lebih jauh menyerah, lihatlah setiap tantangan sebagai jin rohani, di mana otot-otot iman kita sedang dilatih. Oleh karena itu, pria integritas yang dikasih Tuhan, maka kita sudah merenungkan bersama prinsip penting pertama tentang bagaimana kapasitas kita diperbesar oleh tantangan, yaitu kita harus mengerti bahwa tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu membentuk ketahanan mental dan rohani kita. Dan saya tekankan sekali lagi, setiap kali kita diperhadapkan dengan tekanan, dengan tantangan, dan kita tidak kehilangan pengharapan, dan dengan demikian akibatnya kapasitas rohani kita semakin diperbesar, semakin diperkuat, semakin diperdalam. 2 Korintus 4 ayat 8b sampai 9a. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akhilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Prinsip penting yang kedua tentang bagaimana kapasitas kita diperbesar melalui tantangan berdasarkan firman Tuhan ini adalah kita harus mengerti bahwa tantangan mengajarkan kepercayaan total kepada Allah. Amin. Ada banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan ketika ekonomi sudah baik, ketika sudah makmur, dengan berbagai macam alasan. Maaf Pak Gembala, saya nggak bisa ikut acara pria integritas tanggal 20 September hari ini. Kenapa? Karena lagi ada meeting di puncak, karena lagi ada ini di sana, dan seterusnya, dan seterusnya. Paulus mengakui ada saat-saat di mana ia tidak tahu harus berbuat apa. Ada saat-saat di mana Paulus sudah give up, nggak tahu mau bikin apa. Tapi dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu, Paulus tidak pernah kehilangan harapan untuk tetap mengandalkan Tuhan. Sekalipun dia habis akal, udah tak tahu mau bikin apa, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap berserah kepada Tuhan. Dia tetap bergantung kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti tolong dia. Itulah Paulus. Saat kita sudah habis akal, udah tak tahu berbuat apa,
bersuruh kita berserah kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, aku nggak punya harapan apa lagi. Aku nggak punya siapa-siapa lagi untuk aku andalkan. Itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda awal kekuatan sejati yang sesungguhnya dari surga dicurahkan dalam hidup. Amin. Amin. Kita sampai ke situ. Nah, oleh karena itu, setiap kali kita memilih untuk tidak putus asa, meskipun kita harus akal, kita sebenarnya sedang membangun otot kepercayaan yang membuat kita lebih kuat menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Saat itu punya integritas yang dikasih Tuhan, hikmat Tuhan akan dilepaskan, kuasa Tuhan akan dinyatakan, keajaiban Tuhan akan dikerjakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dengar baik, ketika kita menghadapi situasi yang membuat kita habis akal, semua kita pernah alami itu. Justru ini adalah kesempatan emas untuk memperbesar kapasitas kepercayaan kita kepada Tuhan. Praktekkan penyerahan total melalui doa yang spesifik. Carilah hikmat dari firman Tuhan, baca dan renungkan firman Tuhan. Jangan ragu minta petunjuk rohani dari orang-orang yang lebih rohani dari kita. Datang kepada gembalamu, datang kepada orang-orang yang bersenior secara rohani di gereja, meminta petunjuk, minta doa. Itu sebabnya penting sekali komunitas pria integritas. Yang terakhir, yang ketiga, next. Tantangan mempersiapkan kita untuk pelayanan yang lebih besar. Amin. Mau pelayanan yang lebih besar? Amin. Ya, tantangannya juga, Bapak, Tuhan itu bukan Tuhan yang enggak teratur. Dia sangat teratur, konsisten dan tertib. Dia mempercayakan sesuatu yang dia tahu kita sudah siap untuk memikul menanggungnya. Dan kalau tidak, itu artinya kalau seorang anak kelas 6 SD dipercayakan beban 100 kilo, ya bodoh dia, hancur dan binasa dia. Nah, oleh karena itu sekali lagi tantangan mempersiapkan kita untuk pelayanan yang lebih besar. 2 Korintus 4 ayat 9 bagian B. Kami dihempaskan. Keren dari kalimat ini. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas diriku, hai musuhku. Apabila aku jatuh, aku akan bangun. Apabila aku tinggal dalam kegelapan, Tuhan adalah cahayaku. Tersungkur. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kata lain dari dihempaskan di sini tersungkur. Kami tersungkur, ya, namun tidak binasa. Nah, kata dihempaskan atau kata tersungkur berarti dijatuhkan atau dirobohkan. Dan ya, dijatuhkan atau dirobohkan. Seperti seorang petinju yang terjatuh karena pukulan lawan. Nah, siapa di sini suka nonton tinju? Sedangkan kata binasa itu berarti hancur total atau musnah. Nah, Paulus menggunakan ilustrasi ini untuk menunjukkan bahwa meskipun tantangan dapat menjatuhkan kita sementara, tapi itu tidak dapat menghancurkan kita. Tantangan mungkin bisa menjatuhkan kita sementara, tapi itu tidak dapat menghancurkan kita. Kenapa? Karena kekuatan Tuhan ada pada kita, akan disuplai dalam kehidupan kita. Kapasitas, kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk bangkit kembali semakin bertambah. Setiap kali kita dihempaskan, tersungkur, tapi bangkit lagi oleh pertolongan Tuhan. Dan setiap kali kita dihempaskan, kita jatuh, namun bangkit lagi oleh karena pertolongan Tuhan. Nah, itu akan membuat kapasitas rohani kita semakin besar, semakin bertambah, semakin kuat, semakin diteguhkan. Nah, pria integritas yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, setiap kali kita mengalami kegagalan, entah dalam bisnis, entah dalam kepemimpinan keluarga, entah itu dalam pelayanan, jangan biarkan kegagalan itu membuat kita menyerah. Ya. Lihatlah kegagalan sebagai pelatihan tingkat lanjut yang mempersiapkan kita untuk tanggung jawab yang lebih besar. Evaluasi dengan jujur. Kita kemudian bangkit dan kemudian evaluasi dengan jujur.
Kenapa seperti ini? Apa maunya Tuhan? Apa maksudnya? Nah, masalahnya adalah ketika kegagalan terjadi, kita jatuh, kita mempersalahkan Tuhan, kita bersungut-sungut. Seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka ingin melihat mujizat. Dan kemudian berjalan lagi, ada masalah. Mereka bukannya mengingat mujizat kebesaran kuasa Tuhan yang Tuhan telah nyatakan sebelumnya. Mereka langsung bersyukur. Mereka langsung marah. Jadi dengan banyak, seberapa banyak pun mujizat yang kita alami. Tuhan, apa maumu? Apa maksudmu? Apa rencanamu di balik ini? Itu membuat kita makin bijak, makin dewasa. Usia kita boleh muda, tapi kita akan makin bijak. Amin. Perhatikan, ada banyak orang yang sudah usia lanjut, tapi tak bijak-bijak. Sedikit kesinggung di gereja. Mereka ngambek nggak lagi ke gereja. Usia boleh 70 tahun, tapi kalau tidak belajar bagaimana proses untuk menjadi seorang dewasa, kapasitasnya sikapnya akan tetap kanak-kanak. Tapi saya tanya, kenapa ya? Apa mau dilakukan? Aku berserah berharap kepada pesan yang membuat orang lain terluka. Kita akan berubah dalam hal itu. Cara berpakaian kita mungkin membuat orang nggak nyaman. Mungkin kita mulai berubah di sana. Apalagi untuk menceritakan kisah yang sangat menyentuh dari hidup seorang pendeta yang bernama Rick Warren. Semua kenal ya Rick Warren. Beliau adalah penulis buku The Purpose Driven Life yang telah mengubah jutaan hidup. Rick Warren kemudian berkata begini, Tuhan tidak menyanyiakan rasa sakit kita. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan tidak menyanyiakan rasa sakit kita. Setiap air mata yang kita titikkan, yang kita teteskan, setiap pergumulan yang kita hadapi, Allah menggunakannya untuk memperluas kapasitas kita melayani orang lain. Ini adalah contoh bagaimana tantangan terberat dalam hidup kita dapat menjadi persiapan untuk pelayanan yang lebih besar. Amin. Nah, sebagai kesimpulan, next. Para integritas yang dikasih Tuhan, hari ini kita sudah melihat ya, mempelajari 3 prinsip penting tentang bagaimana Tuhan menggunakan tantangan untuk meningkatkan, memperbesar, memperluas kapasitas rohani kita. Pertama, ingat bahwa tantangan membentuk ketahanan mental dan rohani kita. Setiap tekanan yang kita alami adalah latihan yang dirancang untuk memperkuat otot-otot iman kita. Next. Yang kedua, kita sudah merenungkan juga, kita sudah belajar bersama juga bahwa tantangan mengajarkan kita untuk memiliki kepercayaan total kepada Tuhan. Dalam kelemahan lah kuasa Tuhan. Kita udah kepanasan. Yang Tuhan atau kegagalan yang kita alami hari ini adalah persiapan untuk bangkit dengan kapasitas yang lebih besar untuk besok. Ingat, next, ingat bahwa Tuhan tidak pernah membuang-buang pengalaman hidup kita. Semua pengalaman hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk rencana yang sangat mulia. Amin. Setiap tantangan, setiap air mata, setiap pergumulan, semuanya adalah investasi Tuhan untuk memperbesar kapasitas kita dalam melayani Dia dan memberkati. Mari kita berdiri. Pria integritas yang dikasih Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami tantangan yang berat. Istri muda tahu, kepala sedang muda tahu. Karena pria itu paling bisa menyembunyikan pergumulannya. Beda dengan wanita. Tapi kalau seorang pria, dia bisa menyembunyikan pada hatinya apa yang sedang, situasi sulit yang sedang dialami. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan di tempat yang kau berdiri. Ada Tuhan bersama dengan kita di sini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Yes. Terima kasih. Dengan mengangkat kami menyadari betul bahwa kami adalah manusia yang tidak ada apa-apanya kalau bukan karena kasih karunia yang kami terima. Itu sebabnya terima kasih untuk semua tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Pria integritas. Seperti firman Tuhan berkata, aku senang dan rela
menutup masalah-masalahnya supaya jangan jelek terhadap orang lain. Amin. Pesan firman Tuhan yang saya tangkap. Haleluya. Terima kasih hambanya atas segala kebenaran yang diberikan kepada kita. Salam sejahtera buat kita semua pada siang hari ini. Bersuka kita bisa bertemu dengan rekan-rekan kaum pria yang ada di Banten ini dalam acara spesial kita pada siang hari ini, yaitu acara KKR dan juga peringatan Hanas Pria Integritas. Haleluya, haleluya. Dan terima kasih buat tuan rumah di tempat ini, New Bethesda yang sudah memberikan tempat yang kembali untuk kita bisa mengadakan ibadah kaum pria seperti ini. Haleluya. Kebenaran, keadilan, kekudusan, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai itulah yang harus kita tanamkan dalam hidup kita supaya kita bisa menjadi pria-pria yang tidak dipengaruhi oleh arus informasi yang semakin bebas hari-hari ini. Bapak-bapak, saya berharap bahwa kita betul-betul mempunyai akar yang kuat di dalam nilai-nilai ini. Karena kalau kita tidak mempunyai akar yang kuat, maka kita akan terpengaruh dengan keadaan dunia ini, dengan keadaan dan informasi yang kita peroleh dari medsos ini, ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat yaitu tantangan apa lagi yang kita sedang hadapi sebagai pria-pria, yaitu tantangan di bidang family, keluarga. Kita semua sebagai pria-pria untuk kita bisa sebagai kepala rumah tangga, untuk bisa menjalin komunikasi dengan yang baik dengan istri, dengan anak-anak kita. Karena kalau kita tidak punya waktu untuk menjalin komunikasi dengan keluarga kita, waduh, keluarga kita akan menjadi kacau, saudara. Anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang tidak tahu arah. Oleh karena itu, dalam kesempatan-kesempatan yang saudara miliki di rumah, pakailah untuk selalu menasehati anak-anak kita, selalu ngobrol dengan anak-anak kita. Membiarkan masalah-masalah itu menekan saudara. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, karena Dia yang punya saudara. Serahkan semuanya, ya, jangan dipikirkan. Orang-orang yang dekat sama Tuhan, pasti Tuhan akan bela. Amin. Tuhan akan berikan jalan keluar buat saudara. Pintu-pintu tertutup akan dibukakan saudara. Dan berkat-berkat Tuhan akan curahkan. Pria-pria selatan ini untuk kita bisa selalu memperbesar kapasitas kita, sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan diperlukan. Amin. Kesaksian Tuhan memberkati kita semua. GCA Indonesia dan juga menjadi pembina di DKPN, pembina Departemen Kaum Pria Nasional Indonesia. Terima kasih hadirannya dan atas pelayanannya, dan terima kasih juga suatu kehormatan juga bisa dihadiri acara ini oleh Ketua DKPN kita yang barusan memberikan paparan, yaitu Bapak Pendeta Jakobus Indra Kurniawan. Terima kasih Pak Jakobus ya sebagai Ketua DKPN yang selalu setia yang menghadiri kalau beliau tidak ada bentrok acara hadir ya. Demikian juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Herenka sebagai pembina di PDGC Banten ya, pembina DKPD kita. Sekalian terima kasih, dan kepada Ketua BPD Bapak Pendeta terima kasih juga. Khususnya juga terima kasih kepada Gembala Sidang tempat ini Bapak Bastian Sori yang sudah bersedia ya menyediakan tempat untuk acara ini. Terima kasih atas kehadiran kaum pria semua yang luar biasa ya. Menjadi urik, menjadi penyembah. Yes, yes, yes.
Bethesda ya. Mulai dari nilainya, tapi dari partisipasi bapak-bapak itu kami sangat menghargai ya. Tuhan pasti membalas. Juara pertamanya City Grace ini. Sudah waktunya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, acara kita, dan kita nanti akan masuk di dalam ruang berkat. Kami undang pastor kantor lagi ke depan. Biarlah seluruh anak-anakmu yang sudah ambil bagian pelayanan siang hari ini diberkatilah senantiasa. Mulai dari pimpin pujian, pengkhotbah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Biarlah firman yang kami sudah dengar ini menjadi bekal bagi kami seluruh yang ada di Banten. Kami bersyukur biarlah Tuhan terus memberkati bagi gereja Tuhan yang ada di tempat ini juga. Penggembala akhiri seluruh rangkaian acara Harnas kaum pria ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu ke hadapan Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Maranatha, supaya diberkati berkata in the dark you found me, took my hand and set me free. I was lost but now I see your grace so endlessly. Grace of Pria integritas? Yes! Pria integritas? Yes! Pria integritas? everything's alright. Storms they come, but I won't fear. You are always, always near. In your arms I feel you here, whispering hope so crystal clear. Grace of God is shining bright, guiding me through every night. In your love I find my light. With you everything's alright. Storms they come, but I won't fear. You are always, always near. In your arms I feel you here, whispering hope so crystal clear. Grace of God is shining bright,
near. In your arms I feel you here, whispering hope so crystal clear. Grace of God is shining bright, guiding me through every night. In your love I find my light. With you, everything's alright. Storms may come, but I won't fear. You are always, always near. In your arms I feel you